Foto perempuan tadi sangat menarik. Ia adalah wanita karir. Tapi di balik cemerlang karirnya itu, ada sesuatu yang mengerikan. Assalamualaikum, hai guys, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Balik lagi nih sama aku, tapi kayaknya roman-romannya bau-bau libur sekolah nih. Cie, udah kenaikan kelas. Gimana nih buat yang udah gak sekolah? Kangen gak sama libur sekolah? Udah langsung aja deh, kasus kita kali ini tuh sangat-sangat mengerikan. Aku nemenin kalian nih di liburan sekolah nanti. Semoga kita sering ketemu ya. Tadi udah lihat kan fotonya gimana? Perempuan cantik menarik tadi. Tapi ada kasus yang lebih menarik daripada rupanya. Kita langsung aja. Tapi sebelum aku mulai ya ke dalam kasusnya, ini maaf ada bising-bising atau noise-noise ini dari suara hujan. Aku udah nungguin dari tadi hujannya reda, tapi masih tetap terus gede daripada kemalaman, terlanjur udah sampai tengah malam malah ngantuk ya kan. Nanti kalian yang nonton juga ikutan ngantuk. Jadi mohon maaf nih, biar nambah kengerian aja nggak apa-apa. Oke, langsung aja. Kasus ini adalah sebuah kasus yang cold atau kasus beku yang tidak terpecahkan selama 4 dekade lamanya atau kurang lebih 40 tahun. Wow. Kasus ini terjadi di East Windsor, kota kecil yang terletak di Mercer County, New Jersey. Di kota kecil yang indah ini terdapat kejadian yang sangat keji. Beneran, kalau aku ngomong keji, ini keji. Nggak bisa dibayangin deh sama kalian gimana kalau misalkan amit-amit kejadian di salah satu keluarga kita. Donna DiMecco. Kita kali ini bakal sebut dia dengan Donna aja ya, biar lebih familiar gitu. Donna DiMecco ini terlahir pada tanggal 16 Oktober 1964. Putri kesayangan dari Ibu Betty Lou Thompson dan Bapak Ronald Wayne Mecco. Pada tahun 1969, saat Donna berusia 5 tahun, lahirlah adik perempuannya yang bernama Julie Mecco. Kebersamaan keluarga ini tidak bertahan lama karena Ibu Betty menemukan cinta yang lainnya. Tidak lama dari perpisahan ini, Ibu Betty menikah bersama laki-laki yang bernama Garland dan memulai cerita hidup yang baru bersama bapak tiri tercinta. Kenapa dibilang tercinta? Bapak Garland ini juga baik kepada anak-anak Betty. Semangat Donna ini sangat terpancar dari mana? Dari kegiatannya. Dia sangat mencintai aktivitas bermasak dan juga menjahit. Tapi selain itu dia juga punya cita-cita menjadi seorang model. Namun dia juga mempunyai satu pekerjaan utama, yaitu menjadi sekretaris di bidang hukum. Suatu malam, tepatnya pada hari Sabtu malam minggu, adiknya Donna yang bernama Julie yang berusia 14 tahun pada saat itu sedang menikmati santai-santai di rumahnya. Setelah itu tidak lama kemudian ada kakaknya yaitu Donna pulang dari kerjaannya. Setelah Donna memarkirkan mobilnya, Donna langsung menuju basement rumahnya untuk menemui adiknya Julie. Nah, mereka berdua itu di basement ngapain? Mereka berdua memutuskan untuk bersantai-santai sambil nonton film horor. Bayangin malam-malam pulang kerja nonton film horor. Tapi mungkin mereka udah biasa yang ngelakuin ini. Setelah nonton film horor sampai jam 2 pagi, Julie ini ngerasa ngantuk dan bilang sama kakaknya, "Kak, gue tidur duluan ya." Terus kata kakaknya si Donna, "Ya udah sana tidur aja ke atas aja duluan." Nah, setelah si Julie ke atas, Donna kan masih standby di bawah. Ternyata ayah dan ibunya, Betty dan Garland ini sudah tertidur di lantai atas. Betty dan juga suaminya Garland, juga Julie, adiknya Donna itu kan tidur di atas, sedangkan Donna kan di basement. Nah, paginya di tanggal 26 Februari 1984, mereka bertiga ini nggak ngeliat Donna. Mungkin mikirnya, oh Donna udah berangkat kerja kali ya, soalnya nggak kelihatan. Tapi tumben juga nggak pamit, karena mungkin buru-buru pengen masuk pagi. Tapi ditungguin sampai jam pulang kerja, sampai malam, Donna juga nggak pulang-pulang. Awalnya sih nggak menimbulkan kayak khawatir atau apa ya, tapi kok lama-lama tetap aja nih Donna nggak pulang-pulang, udah malam banget. Karena Ibu Betty khawatir dan merasa kemana nih putrinya, kok dari pagi nggak kelihatan, malam juga nggak pulang ke rumah. Ada apa sih di basement? Apa yang membuat dia nggak kerja dan nggak mau pulang ke rumah? Pas ngecek ke bawah basement, ternyata barang semua acak-acakan. Semua yang barang di atas meja itu bergelintiran di lantai. Pakaian-pakaian amburadul, seolah-olah kayak ada yang abis berantem di ruangan itu. Nah, dilihat-lihat lagi nih pakaian keranjangnya Betty itu ada banyak cairan merahnya guys. Karena dia tuh gimana ya, Betty langsung panik pastinya.
takut, khawatir, apa yang terjadi? Menelponlah kepolisian. Gak lama, kepolisian datang ke rumahnya. Pas datang langsung diajak sama Ibu Betty untuk ke basement bawah. Pas polisi datang ke basement bawah, langsung menyisiri dengan cermat nih sekeliling, barang bukti apa aja yang ada. Barang-barang juga diperhatikan tata letaknya biar bisa menduga apa yang terjadi dan tutur kronologinya tuh seperti apa. Kepolisian menemukan beberapa kayak bekas sidik jari samar-samar itu yang ada cairan merahnya gitu di meja dekat tempat tidur, dan juga cairan dari area vital gitu loh, cairan dari area vital yang bertebaran di kasurnya Donna. Setelah menemui nih beberapa barang bukti, penyelidikan pun dilakukan. Nah, polisi ini mencurigai beberapa masyarakat yang pernah melakukan kejahatan. Salah satunya bernama Nathaniel Harvey. Harvey ini adalah seorang mantan pekerja petani, buruh petani gitu guys. Dari rumahnya lumayan dekat nih sama Donna, masih di seputaran East Windsor. Nah, si Harvey ini pernah ditangkap guys di kepolisian karena melakukan beberapa kriminal. Salah satunya adalah penyerangan dan juga pelenyapan di daerah Plainsboro. Namun meskipun sudah ada kecurigaan nih terhadap Harvey, penyelidik ini ngerasa kayak kurang kuat untuk menentukan apakah betul ini milik sidik jari Harvey dan juga barangnya cairan tadi punya Harvey juga, karena keterbatasan mesin teknologi DNA pada saat itu. Meskipun menemukan jalan yang buntu, kepolisian tetap tidak menghentikan nih penyelidikan dan tidak menutup kasus tentang Donna ini. Berharap ada jawaban di keesokan harinya, ada penyelidikan lanjutan dan menemukan barang bukti lainnya, mungkin aja bisa nih terungkap siapakah pelaku sesungguhnya. Nampaknya kejadian kehilangannya Donna ini sangat membuat ayah tirinya tuh ngerasa beban gitu guys, ngerasa trauma kehilangan salah satu keluarganya, sehingga dengan tragisnya 6 bulan kemudian ayah tiri Donna yaitu Garland meninggal dunia. Setelah Bapak Garland meninggal dunia, beban ini tetap berlanjut kepada Ibu Betty dan juga Julie. Ibu Betty dan juga Julie tetap berusaha nih guys nyari Donna. Aduh, bayangin deh, segitu cintanya Donna itu bener-bener disayang banget. Sampai-sampai nih, selain menyewa penyelidik swasta, Ibu Betty juga datang ke beberapa paranormal berharap bisa menemukan anaknya di mana. Semua hal-hal yang menyudutkan bahwasannya Donna telah tiada ini semuanya tuh ditepis sama Ibu Betty dan juga Julie. Mereka tetap berharap Donna masih hidup. Ibu Betty dan juga Julie memutuskan nih untuk pindah rumah dengan berat hatinya pada tahun 1987. Namun setelah kepergiannya itu kan udah habis-habisan ya guys, tadi nyewa paranormal, nyewa penyelidik swasta. Nah, kejadian abis pindah ke Texas ini malah uang terakhir mereka yang ada di berangkas rumahnya dibobol. Jadi mereka kemalingan. Yang lebih nih bener-bener greget banget ya. Pencuri ini gak cuman ngambil berangkas itu uang, tapi fotonya Donna, foto-foto lama keluarganya Ibu Betty, terus juga ada beberapa klip film-film investigasi nih, hasil investigasi beberapa tahunnya tentang Donna ini diambil juga sama pencuri. Ini bener-bener pencuri nih ya, klepto banget dah. 11 tahun berlalu, pada tanggal 2 April 1995, polisi menemukan barang bukti lainnya, yaitu ada laporan dari pasukan pramuka yang menemukan sosok tubuh manusia yang telah kehilangan nyawa dalam kondisi yang sudah tidak baik lagi, yaitu sudah membusuk. Posisinya itu ada di Cranberry. Pas sudah ditemuin, kepolisian langsung kan mengangkut tubuh tersebut, tubuh yang sudah tidak bernyawa, dan melakukan cek pada susunan kerangka giginya. Dan tahu kan, pasti tahu nih, udah ketebak ya kenapa polisi sangat terkejut. Itulah barang bukti yang mereka cari-cari selama ini. Ternyata itu tubuhnya Donna DiMecco. Teka-teki yang telah dicari selama 1 dekade lebih ini akhirnya terpecahkan. Ternyata tubuhnya Donna disimpan di dekat hutan dalam radiusnya itu masih peternakan gitu loh, di Cranberry. Nah, tubuhnya ini diselimuti oleh karpet dan disembunyiin di sela-sela pohon gitu guys. Jadi karena rimbun ya, banyak semak-semak ya, nggak kelihatan selama ini sama polisi. Setelah ditemukan ini langsung aja tubuhnya Donna dilakukan autopsi. Setelah autopsi ini ditemukan nih luka awal ada di kepala, yaitu ditemukannya luka lobang di tengkorak kepalanya. Dikira-kira ini bekas peluru tembus ke dalam kepala. Dan setelah dilakukannya penyelidikan lebih lanjut, memang sudah dipastikan bahwasanya
meninggalnya atau lenyapnya nyawa Donna ini disebabkan oleh luka yang ada di kepala tersebut. Meskipun tadi udah ditentukan nih lukanya di kepala adalah sebab dia tiada, tapi belum bisa memastikan juga nih siapa kira-kira pelakunya. Dan kasus Donna masih berlanjut sebagai akhir dari jurang misteri Donna Di Mecco. Bertahun-tahun lamanya menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Februari, Jaksa Agung New Jersey Matthew J. Platkin dan juga kantor hukum memutuskan untuk membuka kembali kasusnya Donna ini. Setelah dibuka kembali kasus Donna ini, akhirnya kasus dilimpahkan ke kantor integritas publik dan juga kantor akuntabilitas gugus utama yang menyelidiki cold case. Setelah 2022 dibuka lagi sama jaksa nih kasusnya Donna, ternyata 2019 itu telah dilakukan penyelidikan lanjutan terhadap kasus Donna, yaitu beberapa barang bukti dikirim ke laboratorium regional, seperti misalkan satu nih, bercak-bercak cairan merah dan juga cairan alat vital. Nah, dites nih semua DNA-nya, sidik jari yang di meja juga sampelnya diperiksa. Ternyata di 2023, tepatnya di bulan April, Kejaksaan Agung New Jersey mengumumkan bahwasanya pelaku dari pelenyapan Donna Di Mecco adalah Tuan Harvey. Udah selama ini dicurigain sama kepolisian nih. Ternyata benar dugaan kepolisian nih Tuan Harvey pelakunya. Tapi, nggak cuma pelenyapan Donna aja, aku bakal ceritain sedikit aja nih tentang identitasnya Harvey dan juga jejak-jejak kriminalnya ya. Harus tahu nih. Yang pertama, Tuan Harvey ini lahir pada tahun 1942 di East Windsor. Sepanjang hidupnya dia selalu keluar masuk jeruji besi. Banyak banget masalah yang udah dia lakukan. Nah, pada tahun 1968 dia diketahui menikah dengan seorang perempuan, tapi nggak diketahui sampai sekarang perempuan itu siapa. Harvey ini udah sangat dikenal banget sama polisi nih. Kenapa? Karena dia dijuluki sebagai penyusup yang handal. Dia selalu bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci, apalagi yang nggak dikunci. Setelah menyusup nih ke dalam rumah-rumah, dia tuh selalu aja melakukan kekerasan terhadap wanita-wanita muda. Selalu nih dipukul lah, diapain lah nih orang di dalam rumah-rumah itu. Tapi setelah keluar masuk juga, polisi tuh tetap kayak selalu merhatiin gerak-geriknya Harvey gimana. Tapi ada aja ya yang luput dari perhatiannya polisi. Kenapa? Padahal polisi itu selalu berpikir emang Harvey ini punya suatu potensi lah, bakal ngelakuin lagi. Nggak disangka-sangka ternyata kasus ini juga dia pelakunya. Harvey. Salah satu kasus berat dari Harvey juga nih ada tentang pelenyapan, yaitu seorang perempuan bernama Irene Shepp. Kasus Irene gimana kok bisa ketahuan? Jadi ceritanya nih, si Harvey ini mau menculik seorang anak kecil di rumahnya sendiri, di rumah si anak ini. Harvey menyekap nih dengan menutup mulut anak kecil tersebut, tapi anak kecil ini malah teriak-teriak dong. Karena ketakutan nih ya, anaknya ini kan udah teriak-teriak, dilepasin dong anak kecil itu. Terus dia lari ke rumah yang lainnya. Saat masuk nih ke dalam rumah yang lainnya, ternyata pemilik rumah ada dong. Ngerasa kok ada yang masuk ke dalam rumah gue. Dia nyalain lampunya. Cetlek, pas dinyalain berdiri tuh si Harvey. Kan kelihatan nih jelas mukanya Harvey. Karena panik, Harvey ketahuan nih sama pemilik rumah. Aduh, gue ketahuan ya kan. Akhirnya Harvey langsung ngancem pakai kampak biar mundur nih si pemilik rumah. Lu maju, gue sabet nih. Pokoknya gitulah ya. Panik kan, gak mau mundur pemilik rumah. Dia langsung ngelempar si kampaknya itu ke jendela kaca dan dia langsung lari masuk ke dalam hutan. Nah, pemilik rumah ini juga kan ngelapor dong kepada polisi kemana si maling ini masuk ke rumahnya, pergi kemana, ke hutan. Ditelusuri lah hutan, terus kelilingnya juga ada ladang kedelai. Pas lihat jejak-jejaknya tetep siang malam polisi tuh nyari mukanya Harvey ini kemana. Dan di persimpangan dekat perbelanjaan Princeton, polisi menangkap Harvey yang kedapatan tuh lagi ada di sana, lagi ya diem aja gitu, lagi nggak sengaja, mungkin dia lagi aktivitas mau makan atau mau apa ya kan. Ketangkep lah nih si Harvey. Terus setelah ditangkap diinterogasi abis-abisan nih Harvey, apa aja yang udah kamu lakuin selama keluar dari jeruji besi. Dan dia mengakui banyak banget kejahatan. Salah satunya yaitu
kasus pelenyapan Irene, dan dia ditangkap juga dijebolkan ke dalam penjara, dihukum seumur hidup. Tahun 2020 dia telah kehilangan nyawanya juga karena sakit ya, udah umur juga sih gitu, mungkin di penjara dia kesehatannya juga turun. Jadi pas ketahuan ini 2023 kasusnya Donna, ya Harvey udah meninggal dalam penjara. Tepatnya penjaranya di mana? Dia di penjara di negara bagian Woods di Brixton. Itu dia kasusnya Donna kali ini. Kalian bertanya-tanya nggak kenapa sih aku selalu bahas kasus-kasus nih yang udah ada beberapa di video aku, kasus yang selalu cold case, tapi akhirnya solve juga. Kenapa sih? Karena menurut aku ada sesuatu hal yang menarik. Udah lama penyelidikan, akhirnya terpecahkan. Apa yang membuat hal ini terpecahkan dan ketemu pelakunya? Itu kan seru ya menurut aku. Gimana menurut kalian? Semoga seru juga menurut kalian ya. Jangan lupa like ya guys, supaya aku semangat kontennya. Terus jangan lupa subscribe juga supaya channel aku tuh berkembang. Mudah-mudahan kalau channel aku berkembang, aku juga selalu memperbaiki apapun kekurangan yang ada. Nah, kalau misalkan ada kurang-kurang, tolong komen di kolom komentar tapi yang positif ya, supaya hidup kita juga positif. Nah, semuanya gitu aja sampai saat ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu positif. Bye, assalamualaikum.